Halo sahabat setia channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan sebuah kisah yang bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang pengorbanan, kepercayaan, dan luka yang datang dari orang terdekat. Judul cerita kita kali ini adalah istri yang membeli rumah dan mobil dengan keringat sendiri, namun dikhianati suami dan adik iparnya sendiri. Sebuah kisah nyata yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang seorang istri yang berjuang tanpa lelah, membangun rumah tangga dari nol, memenuhi kebutuhan keluarga, hingga akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta dan kepercayaannya dikhianati oleh suami yang ia banggakan, dan oleh adik iparnya sendiri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya di channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like jika kalian merasa cerita seperti ini perlu didengar lebih banyak orang. Dan silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar kalian sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga kisah yang akan kalian dengarkan hari ini bisa menjadi pelajaran, penguat hati, dan pengingat bahwa setiap pengorbanan sejati tidak pernah sia-sia. Semoga kalian yang sedang berjuang dalam hidup selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit masih abu-abu ketika Sari duduk di tepi ranjang, menatap jendela kamar yang kacanya sedikit buram oleh embun. Jam dinding berdetak pelan, tapi suaranya terasa keras di telinganya. Ia menarik napas panjang, lalu menghela perlahan, seolah sedang mengumpulkan tenaga sebelum kembali menjadi dirinya yang biasa. Perempuan yang kuat, perempuan yang selalu mengalah. Di sampingnya, Rizal masih terlelap. Dada suaminya naik turun dengan ritme tenang, wajahnya terlihat damai, jauh dari beban pikiran yang setiap hari dipikul Sari. Ia menoleh sebentar, menatap wajah itu lama. Ada garis lelah di sana, ada juga sisa ketampanan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi pagi itu, yang paling terasa justru jarak. Jarak yang tak kasat mata, tapi semakin hari semakin dingin. Sari berdiri pelan agar tak membangunkan Rizal. Kakinya menyentuh lantai keramik yang dingin, membuatnya sedikit menggigil. Ia berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil, lalu mulai menyiapkan sarapan. Bunyi pisau memotong bawang terdengar ritmis. Tangannya cekatan, seperti biasa. Ia melakukan semua ini hampir tanpa berpikir, seperti tubuhnya sudah hafal peran yang harus dijalani. "Bu, nanti pulang jam berapa?" gumamnya lirih, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Sari menumis sayur sambil menatap panci, pikirannya melayang ke masa awal pernikahan. Saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit, bocor kalau hujan. Saat Rizal menggenggam tangannya dan berkata, "Maaf ya, Sar, aku belum bisa banyak." Dan Sari menjawab dengan senyum tulus, "Gak apa-apa, kita bareng-bareng." Ia selalu percaya kata bareng-bareng itu. Percaya bahwa mengalah hari ini akan berbuah bahagia nanti. Rizal akhirnya muncul di dapur, mengucek mata. "Kamu udah bangun dari tadi?" "Iya," jawab Sari singkat sambil tersenyum. Senyum yang rapi, terlalu rapi. Rizal duduk, memainkan ponselnya. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada obrolan. Hanya sunyi yang menggantung di antara mereka. Sari meletakkan piring di meja, lalu duduk di seberangnya. "Kopi?" tanyanya pelan. "Boleh," jawab Rizal tanpa menatap. Sari menuang kopi. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia cepat menahannya. Ia selalu pandai menyembunyikan lelah, bahkan dari dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang bertanya, "Sampai kapan aku harus kuat sendirian?" Tapi suara itu ia tekan dalam-dalam. Ia tak ingin ribut, tak ingin drama. Ia sudah terlalu sering mengalah, sampai lupa bagaimana rasanya meminta. Saat Rizal pergi tanpa pamit jelas, pintu tertutup pelan. Sari berdiri di ruang tamu. Cahaya pagi mulai masuk lewat jendela. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang seharusnya hangat. Ia memeluk lengannya sendiri. Bahunya turun perlahan. Untuk sesaat saja, ia membiarkan wajahnya runtuh. Mata berkaca-kaca. Napas tercekat. Namun sebelum air mata jatuh, ia menegakkan punggungnya kembali. Karena Sari selalu begitu. Menyimpan luka. Mengalah. Bertahan. Tanpa tahu, semua pengorbanan itu sedang membawanya ke sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah awal dari luka yang jauh lebih dalam. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala,
Panasnya menekan genteng rumah seperti ingin meremukan isi di dalamnya. Sari duduk di balik meja kerjanya. Layar komputer menyala terang. Deretan angka menari tanpa henti. Pendingin ruangan berdengung pelan, tapi keringat tetap mengalir di pelipisnya. Ia mengusapnya dengan punggung tangan, lalu kembali mengetik. Fokus. Harus fokus. Bu Sari, laporan bulan ini sudah bisa ditarik. Suara rekan kerjanya terdengar dari balik sekat. Iya, Mas. Saya cek sebentar. Jawab Sari cepat, nadanya profesional. Seperti tidak ada beban apapun di balik senyum suaranya. Ia membuka folder laporan, matanya menelusuri angka-angka pemasukan dan pengeluaran. Di sana tercatat cicilan rumah, pembayaran mobil, modal usaha kecil atas nama Rizal. Semua tercetak rapi, seolah tak ada emosi di baliknya. Padahal setiap angka adalah potongan waktu, potongan tenaga, potongan hidupnya. Sari bersandar sejenak. Kursi berderit pelan. Matanya terpejam beberapa detik, cukup lama untuk mengingat malam-malam lembur, pulang larut, makan mie instan di mobil. Cukup lama untuk mengingat dirinya yang pernah berkata dalam hati, ini semua untuk keluarga. Ponselnya bergetar. Nama Rizal muncul di layar. Iya, jawabnya lembut. Sar, uang buat beli bahan usaha kurang dikit. Bisa transfer sekarang? Suara Rizal terdengar santai, terlalu santai. Kurang berapa? Tanya Sari tanpa bertanya kenapa. 2 juta. Sari melirik jam di sudut layar komputer. Menarik napas. Iya, tunggu sebentar. Tanpa banyak bicara, ia membuka aplikasi bank. Jarinya bergerak cepat, hafal alurnya. Transfer berhasil. Notifikasi berbunyi pendek. Udah aku kirim, katanya. Ya udah. Makasih, jawab Rizal singkat, lalu sambungan terputus. Sari menatap layar ponselnya yang gelap. Tak ada ucapan terima kasih yang lebih panjang. Tak ada kalimat, nanti aku ganti. Ia tersenyum kecil, pahit. Ia sudah terlalu sering mendengar keheningan setelah memberi. Sore hari, hujan turun mendadak. Langit yang tadi terang berubah kelabu. Sari mengemudi pulang, wiper bergerak cepat. Air hujan memukul kaca depan seperti ribuan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah. Ia merasa lelah. Lelah yang tak bisa dijelaskan. Saat tiba di rumah, ia melihat mobil terparkir rapi. Rizal sudah pulang. Sari turun, membawa tas kerja yang beratnya terasa berlipat. Ia membuka pintu. Aroma kopi menyambutnya. Kamu udah pulang? Tanyanya sambil melepas sepatu. Iya. Usahanya lumayan hari ini, jawab Rizal dari ruang tengah. Matanya tetap pada televisi. Sari meletakkan tas. Syukur. Semoga makin lancar. Rizal mengangguk tanpa menoleh. Oh ya, besok motornya mau aku pakai ya. Mobilnya dipakai Nisa. Dia mau ke kampus. Sari berhenti sejenak. Nisa? Kenapa? Katanya lagi perlu. Aku izinin aja. Sari mengangguk pelan. Iya, gak apa-apa. Padahal mobil itu ia beli dengan lembur hampir setahun. Padahal ia jarang memakainya sendiri. Tapi ia tak berkata apa-apa. Lagi-lagi, ia memilih mengalah. Malam itu, Sari duduk di teras, mendengarkan suara hujan yang tersisa menetes dari talang. Udara lembab. Lampu teras memancarkan cahaya kekuningan. Ia memegang secangkir teh hangat, tapi tangannya dingin. Ia menatap halaman rumah. Rumah yang dulu hanya ada di mimpinya. Rumah yang ia wujudkan dengan tangannya sendiri. Di balik dindingnya, ada harapan, ada cinta, ada kepercayaan yang ia bangun pelan-pelan. Aku cuma pengen kita baik-baik aja, bisiknya lirih pada malam. Dari dalam rumah, terdengar suara ponsel Rizal berdering. Disusul suara langkahnya yang menjauh, menurunkan volume televisi. Sari tak tahu siapa di ujung sana. Ia hanya menatap ke depan, dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Dan tanpa ia sadari, setiap hal yang ia beli dari keringat sendiri, perlahan bukan lagi menjadi simbol perjuangan, melainkan jalan sunyi menuju pengkhianatan yang sedang tumbuh diam-diam di dalam rumahnya sendiri. Pagi itu udara terasa pengap meski jendela rumah terbuka lebar. Angin masuk pelan, membawa suara motor tetangga dan teriakan pedagang sayur yang lewat di depan rumah. Rizal duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya condong ke depan, siku bertumpu di lutut. Ponsel ada di tangannya, tapi layarnya mati. Tatapannya kosong, menembus dinding tanpa benar-benar melihat apapun. Dari dapur, terdengar suara Sari mencuci piring.
Air mengalir terus, seolah sengaja tak dimatikan. Rizal menoleh sekilas. Ia melihat punggung istrinya, bahu yang tampak kurus di balik baju rumah sederhana. Entah sejak kapan punggung itu terasa seperti tembok tinggi yang tak bisa ia panjat. Kemarin sore, ia bertemu teman lamanya di warung kopi. Pertanyaan yang sama kembali muncul, seperti luka lama yang disentuh berulang kali. Sekarang kerja di mana, Zal? Masih usaha kecil-kecilan, jawabnya sambil tersenyum kaku. Istrimu hebat ya. Katanya rumah sama mobil atas nama dia semua. Tawa kecil menyusul. Tidak jahat, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Rizal menunduk waktu itu. Sendok di tangannya bergetar halus. Ia mengangguk, seolah setuju bahwa semua itu memang pantas dipuji. Tapi di dalam kepalanya, ada suara lain yang berteriak, "Aku ini siapa?" Kembali ke rumah, Sari menghampirinya sambil mengeringkan tangan dengan lep kecil. "Kamu kenapa dari tadi diam?" "Gak apa-apa," jawab Rizal cepat. Terlalu cepat. Sari menatap wajah suaminya, mencoba mencari celah. "Kalau capek, bilang. Kita bisa ngobrol." Kata kita itu terdengar berat di telinganya. Rizal mengangguk, lalu berdiri. "Aku mau ke belakang sebentar." Ia masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Bunyi kunci terdengar pelan tapi tegas. Rizal bersandar pada pintu, menghembuskan napas panjang. Cermin di depannya memantulkan wajah sendiri. Wajah laki-laki dewasa yang seharusnya jadi sandaran, tapi justru bergantung. Ia memandang matanya sendiri. Ada lelah, ada iri, ada marah yang tak tahu harus diarahkan ke siapa. "Aku juga pengen dianggap," gumamnya pelan. Malam harinya, mereka makan tanpa banyak bicara. Suara sendok beradu dengan piring terdengar canggung. Sari sesekali mencoba membuka percakapan tentang pekerjaan, tentang rencana akhir pekan. Rizal menjawab seperlunya. Setiap kalimat terasa seperti beban yang harus diangkat. "Usahamu gimana hari ini?" tanya Sari hati-hati. "Biasa aja," jawab Rizal pendek. Sari mengangguk. "Pelan-pelan juga gak apa-apa. Aku percaya kamu." Kalimat itu menusuk. Bukan karena indah, tapi karena terasa seperti belas kasihan. Rizal menunduk lebih dalam. Rahangnya mengeras. Ia masuk kamar lebih dulu malam itu. Duduk di tepi ranjang, mematikan lampu. Dalam gelap, suara napasnya sendiri terdengar kasar. Ia merasa kecil. Terlalu kecil di rumah yang dibangun dari keringat istrinya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Nisa. "Mas, Kak Sari lagi capek ya? Aku lihat tadi kayaknya dia diam banget." Rizal menatap layar itu lama. Jarinya melayang di atas papan ketik. Ada perasaan hangat yang aneh menjalar di dadanya. Bukan cinta. Lebih seperti pengakuan. "Iya, mungkin capek kerja," balasnya akhirnya. Tak lama, pesan lain masuk. "Mas juga kelihatan capek. Kalau mau cerita, aku ada." Rizal menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tapi juga lega. Ada seseorang yang melihatnya, mendengarnya, tanpa membandingkan, tanpa mengingatkan tentang rumah, mobil, atau angka. Ia merebahkan tubuh di ranjang, menatap langit-langit yang gelap. Ponsel masih menyala di tangannya. Hujan turun pelan di luar, mengetuk genteng seperti irama pelan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Rizal merasa tidak sendirian. Dan tanpa ia sadari, retakan di harga dirinya yang selama ini ia pendam, justru sedang menjadi pintu masuk bagi seseorang yang kelak akan menghancurkan segalanya. Hujan semalam menyisakan udara dingin yang menggantung sejak pagi. Lantai rumah masih terasa lembab, aroma tanah basah masuk lewat jendela yang setengah terbuka. Sari sibuk di dapur, mengaduk sayur di atas kompor sambil sesekali melirik jam. Rambutnya diikat asal, wajahnya pucat karena kurang tidur. Ia bergerak cepat, seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Dari ruang tengah, suara pintu terdengar terbuka. "Assalamualaikum." Sari menoleh. "Waalaikumsalam." "Nisa." Nisa berdiri di ambang pintu, membawa tas punggung kecil. Rambutnya terurai rapi, wajahnya segar, senyumnya ringan. Ia melangkah masuk tanpa canggung, seolah rumah itu juga miliknya. "Aku numpang sebentar ya, Kak. Mau nunggu hujan reda," katanya lembut. "Iya, masuk aja," jawab Sari sambil tersenyum. "Sarapan belum?" Nisa menggeleng. "Belum, tapi gak enak ngerepotin."
Sari mematikan kompor. Masak sekalian. Duduk dulu. Nisa berjalan ke ruang tengah. Di sana, Rizal sedang duduk sambil memeriksa ponsel. Ia mendongak saat melihat Nisa. "Oh, kamu di sini," katanya. "Iya, Mas. Kak Sari yang nyuruh masuk," jawab Nisa sambil tersenyum kecil. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Rizal cepat memalingkan wajah, tapi ada sesuatu yang tertinggal di dadanya. Hangat, ringan. Saat mereka makan bertiga, suasana terasa berbeda. Nisa banyak bicara, suaranya lembut, tawanya pelan. Ia menanggapi cerita Rizal tentang usaha kecilnya dengan mata berbinar, bukan dengan nasihat atau dorongan. "Mas hebat loh, masih mau berjuang," katanya tulus. "Gak semua orang kuat kayak gitu." Rizal terdiam sejenak. Sendoknya berhenti di udara. "Ah, biasa aja." "Enggak," sahut Nisa cepat. "Aku lihat sendiri capeknya." Sari tersenyum sambil makan, tak menyadari perubahan kecil di wajah suaminya. Ia hanya senang melihat suasana lebih hidup. Sejak hari itu, Nisa semakin sering datang. Kadang membantu Sari di dapur, kadang duduk menemani Rizal di ruang tengah. Ia pendengar yang sabar. Jika Rizal mengeluh, Nisa tidak menyela, tidak membandingkan. Hanya mengangguk, memberi ruang. "Mas pasti ngerasa berat ya," ucapnya suatu sore saat Sari masih di kantor. Rizal menatap halaman rumah yang sepi. "Kadang, Mas gak harus selalu kuat," lanjut Nisa pelan. "Gak apa-apa capek." Kalimat itu sederhana, tapi jatuh tepat di tempat yang rapuh. Rizal tertawa kecil, pahit. "Aku cuma pengen dihargai." Nisa menoleh padanya. Matanya lembut. "Mas layak dihargai." Angin sore berembus pelan. Daun-daun bergerak lirih. Di antara keheningan itu, Rizal merasa ada beban yang terangkat. Ia tak merasa dinilai, tak merasa kalah. Ketika Sari pulang dan melihat mereka duduk berdekatan di ruang tengah, ia hanya tersenyum. "Kalian ngobrol apa?" "Biasa," jawab Rizal cepat. "Iya, Kak," sahut Nisa ringan. "Cuma cerita-cerita." Sari mengangguk. Ia tak melihat bahu Rizal yang sedikit menegang. Tak melihat cara Nisa merapikan rambutnya, seolah menyimpan sesuatu. Malam itu, setelah Nisa pulang, Rizal kembali memegang ponselnya. Ada pesan masuk. "Makasih ya, Mas. Aku senang bisa dengar cerita Mas hari ini." Rizal membaca pesan itu lama. Jarinya gemetar sebelum akhirnya membalas. "Aku juga." Di luar, hujan kembali turun pelan. Dan di dalam rumah itu, kehadiran yang terlalu peduli mulai menanam benih yang tak seharusnya tumbuh. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menyusup lewat celah jendela. Lampu ruang tengah menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding. Rizal duduk sendirian di sofa, punggungnya bersandar, kedua tangan terlipat di dada. Televisi menyala tanpa suara. Pikirannya jauh, melayang ke percakapan sore tadi bersama Nisa. Kalimat itu masih terngiang jelas. "Mas layak dihargai." Ia menghela napas panjang. Kata-kata sederhana, tapi terasa seperti selimut hangat yang menyelimuti bagian dirinya yang selama ini kedinginan. Ia menoleh ke arah dapur. Sari belum pulang. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu luas. Ponselnya bergetar. "Mas udah makan?" Pesan dari Nisa muncul di layar. Rizal ragu beberapa detik sebelum membalas. "Belum. Nanti aja." Tak lama, balasan datang. "Jangan lupa makan. Mas butuh tenaga." Ia tersenyum kecil tanpa sadar. Senyum yang tidak ia rasakan sejak lama. Beberapa hari berikutnya, percakapan mereka semakin sering. Awalnya seputar hal sepele. Cuaca, makanan, cerita singkat tentang aktivitas sehari-hari. Tapi perlahan, arah obrolan bergeser. "Aku ngerasa Kak Sari kuat banget," tulis Nisa suatu malam. "Iya," balas Rizal. "Kadang orang kuat lupa kalau dia juga manusia." Rizal menatap layar. "Aku juga lupa kalau aku manusia." Pesan itu terkirim tanpa ia pikirkan terlalu lama. Dan setelahnya, tak ada jalan kembali. Mereka mulai berbagi hal-hal yang tak pernah diucapkan Rizal pada Sari. Tentang rasa gagal, tentang iri, tentang marah yang dipendam. Nisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tidak memberi solusi, tidak menyuruh sabar, hanya hadir. Sore itu,
Hujan turun deras. Nisa datang ke rumah dengan alasan berteduh. Bajunya sedikit basah, rambutnya lembab. Sari belum pulang. Rizal menyodorkan handuk. "Pakai ini," katanya pelan. "Makasih, Mas," jawab Nisa sambil menerimanya. Jari mereka bersentuhan sekilas. Singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Rizal berdetak lebih cepat. Mereka duduk berhadapan. Hujan mengguyur atap, suaranya mengisi ruang yang hening. Nisa menunduk, memeluk handuk di dadanya. "Aku kadang ngerasa bersalah," katanya tiba-tiba. "Kenapa?" "Karena aku lebih ngerti Mas daripada Kak Sari," ucapnya lirih. Rizal terdiam. Ia seharusnya menghentikan percakapan itu. Berdiri, menjauh. Tapi tubuhnya tak bergerak. "Kamu cuma baik," katanya akhirnya. Nisa menggeleng pelan. "Aku cuma gak pengen Mas ngerasa sendirian." Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, penuh makna. Malam semakin larut ketika Sari akhirnya pulang. Nisa sudah pergi. Rizal menyambut istrinya dengan senyum yang terasa asing. "Kamu capek?" tanya Rizal. "Iya," jawab Sari sambil melepas tas. "Hari ini panjang." Rizal mengangguk. Ada dorongan untuk memeluk. Tapi ia hanya berdiri diam. Ada jarak yang mulai tumbuh, tipis tapi nyata. Malam itu, Rizal kembali membuka ponselnya di kamar. Lampu dimatikan. Hanya cahaya layar yang menerangi wajahnya. "Aku kepikiran obrolan tadi," tulisnya. "Aku juga," balas Nisa cepat. "Ini salah ya?" Balasan tak langsung datang. Beberapa detik terasa lama. "Aku juga bingung," tulis Nisa akhirnya. "Tapi perasaan gak bisa disuruh pergi." Rizal menutup mata. Dadanya berdebar. Ia tahu ini salah. Ia tahu batas itu ada. Tapi simpati telah berubah bentuk. Menjadi keterikatan. Menjadi kebutuhan. Di luar kamar, Sari tertidur lelah. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Tak tahu bahwa di dalam rumah yang ia bangun dengan penuh cinta, sebuah pengkhianatan sedang lahir pelan-pelan. Dan Rizal, dengan jari gemetar di atas layar ponsel, sedang melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu matahari muncul setengah hati, sinarnya pucat menembus sela-sela awan tipis. Sari berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerah bajunya. Matanya sedikit sembab, tapi ia menepuk-nepuk pipinya pelan, memaksa diri terlihat segar. Di belakangnya, Rizal duduk di tepi ranjang, sibuk dengan ponsel. Jari-jarinya bergerak cepat, terlalu cepat. "Kamu gak jadi sarapan?" tanya Sari sambil mengambil tas. "Nanti aja," jawab Rizal tanpa menoleh. Sari berhenti sejenak. Ia menatap pantulan suaminya di cermin. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya jarak fisik, tapi jarak rasa. Namun seperti biasa, ia memilih mengabaikan. Di kantor, Sari mencoba tenggelam dalam pekerjaan. Telepon berdering. Email masuk silih berganti. Tapi pikirannya tak fokus. Bayangan Rizal yang tersenyum kecil pada layar ponselnya terus muncul. Siang hari, ia mengirim pesan. "Udah makan?" Pesan itu dibaca. Tak langsung dibalas. Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Udah." Singkat. Ding. Berbeda dari biasanya. Sari menatap layar lama. Dada terasa mengencang, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas perlahan. Ia mencoba menenangkan diri. Jangan berlebihan. Jangan curiga. Sore itu, ia pulang lebih awal. Rumah tampak sepi. Sepatu Rizal ada di rak. Tapi suara televisi tak terdengar. Sari melangkah pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Dari kamar, ia mendengar suara langkah tergesa. Pintu kamar mandi tertutup cepat. Air menyala. "Riz," panggilnya. "Sebentar," jawab Rizal dari balik pintu. Suaranya terdengar tegang. Sari berdiri di depan kamar mandi. Menunggu. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ketika Rizal keluar, rambutnya basah, ponsel ada di tangan. "Kamu mandi lama banget," kata Sari, berusaha terdengar biasa. "Iya, capek," jawab Rizal sambil berjalan melewatinya. Malamnya, mereka duduk di ruang tengah. Televisi menyala. Rizal duduk sedikit menjauh. Ponselnya terbalik di pangkuan. Sesekali bergetar. Ia cepat-cepat mematikannya. Sari menoleh. "Siapa?" "Teman," jawab Rizal singkat. "Teman siapa?"
Teman usaha. Sari mengangguk, tapi dadanya makin berat. Hari-hari berikutnya, hal kecil terus terjadi. Rizal sering keluar rumah dengan alasan tak jelas. Pulang larut, ponsel selalu terkunci. Sari mulai bangun malam-malam hanya untuk memastikan Rizal ada di sampingnya. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati ranjang di sebelahnya kosong. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari ruang tengah terdengar suara pelan. Sari berjalan perlahan. Rizal berdiri di dekat jendela, membelakangi. Ponsel menempel di telinga. "Iya, aku kangen juga," suara Rizal terdengar lirih. Langkah Sari terhenti. Napasnya tercekat. Rizal menoleh, kaget. Telepon langsung dimatikan. "Kamu ngapain?" tanya Sari pelan. "Teleponan." "Gak bisa tidur," jawab Rizal cepat. "Dengan siapa?" Rizal terdiam sepersekian detik. "Teman." Jawaban itu menggantung. Tak meyakinkan. Sari menatap wajah suaminya. Dalam cahaya lampu yang redup, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa bersalah. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Ia kembali ke kamar, berbaring menghadap dinding. Air matanya mengalir pelan, membasahi bantal. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ada suara di kepalanya yang berteriak bahwa ada yang salah. Bahwa kepercayaan yang ia jaga sedang retak. Tapi ia terlalu takut untuk mengakuinya. Di ruang tengah, Rizal berdiri lama, menatap ponselnya. Ada pesan masuk. "Aku takut Kak Sari curiga," tulis Nisa. Rizal menutup mata. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Aku juga." Dan di saat itulah, kecurigaan Sari yang terlambat disadari perlahan berubah menjadi firasat buruk yang tak bisa lagi ia abaikan. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membasahi halaman rumah dengan suara pelan yang menenangkan, seolah ingin menipu perasaan siapapun yang mendengarnya. Sari duduk di meja makan, secangkir kopi di depannya sudah dingin sejak lama. Ia menatap kosong ke arah jendela, matanya lelah, pikirannya penuh. Rizal belum bangun. Malam tadi ia tidur membelakangi, napasnya berat, sementara Sari terjaga hingga subuh, bergulat dengan perasaan yang tak bisa lagi ia bungkam. Ia berdiri pelan, melangkah ke kamar. Rizal masih terlelap. Ponsel tergeletak di atas meja kecil, layar mati. Sari menatapnya lama. Jantungnya berdegup kencang. Ada dorongan kuat yang selama ini ia tolak. Tapi pagi itu, rasa takut kalah oleh kebutuhan untuk tahu. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Layarnya menyala. Terkunci. "Kenapa aku harus sampai begini?" bisiknya pada diri sendiri. Ia meletakkan ponsel itu kembali, menarik napas panjang. Tidak. Ia tidak mau menjadi istri yang mencurigai. Ia berbalik hendak pergi, tapi matanya tertuju pada laci meja yang sedikit terbuka. Di dalamnya, sebuah ponsel lama. Ponsel yang dulu dipakai Rizal sebelum ganti baru. Langkahnya terhenti. Ia mengambil ponsel itu perlahan. Layarnya retak di sudut, baterainya hampir habis. Ia menekan tombol. Menyala. Tidak terkunci. Dunia seolah mengecil. Sari duduk di tepi ranjang. Tangannya dingin. Ia membuka galeri. Tak ada apa-apa. Pesan? Kosong. Hampir kosong. Hingga ia menemukan folder rekaman suara. Satu file. Tanggalnya masih baru. Ia menelan ludah sebelum menekan play. "Mas, aku kepikiran kamu terus." Suara itu terdengar lembut. Terlalu lembut. "Aku tahu ini salah, tapi aku ngerasa nyaman." "Sama Mas." Sari membeku. Suara itu ia kenal. Terlalu kenal. Rekaman berlanjut. "Aku takut Kak Sari tahu. Tapi aku juga gak mau kehilangan Mas." Tangan Sari menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi ponsel di pangkuannya. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Sakit. Sesak. Tak ada ruang untuk bernapas. Rizal bergerak, terbangun oleh suara isak yang tertahan. "Sar?" Suaranya serak. "Kamu kenapa?" Sari mengangkat wajah. Matanya merah, rahangnya bergetar. Ia mengangkat ponsel itu, tangannya gemetar hebat. "Ini, apa?" Suaranya pecah. Rizal menatap ponsel itu. Wajahnya berubah pucat. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Jawab," bisik Sari. "Tolong jawab." Ruangan itu sunyi.
Hanya terdengar hujan di luar dan detak jam dinding yang terasa kejam. Aku bisa jelasin, kata Rizal akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Jelasin apa? Suara Sari meninggi. Jelasin kenapa suara adikku ada di ponsel kamu. Rizal menunduk. Bahunya jatuh. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Sari tertawa kecil. Tawa kosong, patah. Jadi selama ini aku yang bodoh, ya? Ia berdiri sempoyongan. Kakinya lemas. Aku yang kerja. Aku yang beli rumah ini. Aku yang percaya sama kalian. Rizal berdiri, mencoba mendekat. Sar, tolong. Jangan sentuh aku, potong Sari tajam. Tangannya terangkat, menahan. Aku gak sanggup. Air matanya mengalir deras kini. Tak lagi bisa ditahan. Di luar, hujan makin deras. Langit menggelap. Sari berdiri di tengah kamar, dikelilingi dinding yang ia bangun dengan penuh harapan, kini runtuh bersama kepercayaannya. Dan di dalam hatinya, satu hal menjadi jelas. Pengkhianatan ini nyata. Tidak bisa ditarik kembali. Dan apa yang akan ia lakukan setelah ini, bahkan ia sendiri belum siap menghadapinya. Rumah itu terasa asing siang itu. Sunyi yang menggantung bukan lagi sunyi biasa, melainkan sunyi yang menekan dada. Hujan telah berhenti, menyisakan udara lembab dan bau tanah basah yang masuk dari sela pintu. Sari duduk di kursi ruang tamu, punggungnya tegak, kedua tangan terlipat di pangkuan. Wajahnya kaku, matanya kosong. Seolah semua air mata sudah habis tumpah di kamar tadi pagi. Rizal berdiri beberapa langkah darinya. Kemejanya kusut, rambutnya masih basah oleh keringat dingin. Ia ingin bicara. Berkali-kali membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata terasa tak berguna. Aku salah, ucapnya akhirnya. Suaranya parau. Aku benar-benar salah. Sari tak menoleh. Tak ada reaksi. Hanya diam. Ini gak pernah aku rencanain, lanjut Rizal cepat, seperti takut kehilangan kesempatan. Awalnya cuma cerita. Aku lagi capek. Aku ngerasa kecil. Sari mengangkat wajah perlahan. Tatapannya datar. Tidak marah. Tidak menangis. Justru itu yang membuat Rizal gemetar. Kamu capek, kata Sari pelan. Terus aku ini apa? Rizal terdiam. Aku kerja tiap hari. Aku pulang malam. Aku tahan semua lelah. Aku percaya sama kamu, lanjut Sari. Setiap kalimat diucapkan tenang. Terlalu tenang. Dan kamu bilang kamu capek. Tangannya mengepal di pangkuan. Kukunya menekan kulit. Tapi suaranya tetap stabil. Aku gak pernah merasa besar di depan kamu, kata Rizal lirih. Kamu terlalu kuat. Sari tersenyum kecil. Senyum yang tak menyentuh mata. Jadi aku salah karena kuat. Keheningan kembali jatuh. Jam dinding berdetak keras. Setiap detiknya seperti palu memukul kesadaran. Aku minta maaf, kata Rizal lagi. Aku akan berhenti. Aku janji. Berhenti apa? Tanya Sari. Berhenti selingkuh, atau berhenti bohong? Rizal tak mampu menjawab. Dari balik jendela, matahari muncul samar. Cahaya pucat masuk ruang tamu, menyinari foto pernikahan mereka di dinding. Wajah Sari dan Rizal tersenyum bahagia di sana. Terasa seperti milik orang lain. Pernah gak? Sari berkata lirih. Kamu mikir perasaanku waktu tahu semua ini? Rizal menunduk. Bahunya bergetar. Aku malu. Malu gak sama aku? Tanya Sari. Atau malu ketahuan? Pertanyaan itu menggantung. Menyakitkan. Air mata akhirnya jatuh dari mata Rizal. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku bodoh. Sari berdiri perlahan. Kakinya sedikit gemetar. Tapi ia tetap berdiri tegak. Yang paling nyakitin itu bukan kamu milih dia, katanya. Tapi kamu ngelakuinnya diam-diam. Di rumah yang aku bangun. Di hidup yang aku jaga. Ia berjalan ke kamar. Rizal mengikuti beberapa langkah, lalu berhenti. Tak berani mendekat. Di kamar, Sari duduk di tepi ranjang. Ia menatap lantai. Napasnya teratur, tapi dadanya terasa kosong. Ia tidak berteriak, tidak menangis keras. Ia hanya diam. Diam yang menumpuk segala luka. Di ruang tamu, Rizal terduduk. Tangannya menutupi wajah. Isaknya terdengar pelan. Dan di antara dua ruangan itu, ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani.
Diam yang lebih kejam dari kata apapun. Dan di dalam diam itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di hati Sari, keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai, jatuh tepat di lantai kamar. Sari sudah duduk di sana sejak lama, punggungnya bersandar ke dinding, lutut dipeluk. Matanya kering. Tidak ada sisa air mata. Seolah semua tangis telah tertinggal semalam bersama rasa hancur yang ia kubur dalam-dalam. Ia berdiri perlahan, merapikan rambut, membasuh wajah di kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit tersadar. Wajah di cermin tampak asing. Lebih tenang, lebih dingin. Di ruang tengah, Rizal tertidur di sofa. Tubuhnya meringkuk, seperti anak kecil yang kehilangan tempat pulang. Sari menatapnya sebentar. Tidak ada amarah, hanya kelelahan yang dalam. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi, telur, teh hangat. Rutinitas yang terasa ironis. Ketika Rizal terbangun dan duduk perlahan, Sari sudah duduk di seberangnya. "Kita ngobrol," kata Sari pelan. Rizal mengangguk, gugup. "Iya. Aku sudah mikir," lanjut Sari. Tangannya tenang di atas meja. "Aku gak bisa lanjutin ini." Rizal menegang. "Sar, tolong. Aku berubah. Aku janji." Sari menggeleng pelan. Masalahnya bukan cuma soal janji. Ia menatap langsung ke mata Rizal. "Kamu hancurin rasa aman aku. Kamu hancurin kepercayaan aku. Dan itu gak bisa diperbaiki dengan kata maaf." Rizal menunduk. Napasnya berat. "Aku masih cinta kamu." "Aku juga pernah," jawab Sari. "Jujur, tanpa drama." Hening sejenak. "Kamu harus pergi," kata Sari kemudian. "Hari ini." Rizal mendongak. "Pergi kemana?" "Itu urusan kamu," jawab Sari. "Tapi rumah ini bukan lagi tempat kamu." Rizal menggeleng, air matanya jatuh. "Ini rumah kita." Sari berdiri. "Rumah ini atas namaku. Mobil atas namaku. Usaha juga modal aku." Setiap kalimat seperti palu. Tegas. Tidak bergetar. "Aku gak ambil ini buat balas dendam," lanjut Sari. "Aku cuma ambil kembali apa yang memang aku bangun." Rizal terisak. "Nisa gimana?" Nama itu membuat dada Sari mengencang sesaat, tapi wajahnya tetap tenang. "Itu bukan urusanku lagi. Tapi satu hal, aku gak mau lihat dia lagi." Sari berjalan ke kamar, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan diam-diam sejak subuh. Ia meletakkannya di dekat pintu. "Kamu punya waktu 1 jam," katanya. "Ambil barang seperlunya." Rizal berdiri limbung. "Kamu tega." Sari menoleh. Tatapannya lurus. "Aku cuma berhenti berkorban." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Sari duduk kembali di ruang tamu, menunggu. Jam berdetak pelan. Setiap detik terasa berat, tapi ia tak goyah. Ketika Rizal akhirnya keluar membawa tas, langkahnya gontai. Ia berhenti di depan pintu. "Aku nyesel." Sari mengangguk pelan. "Aku juga. Tapi beda." Pintu tertutup. Suaranya pelan, tapi menggema di seluruh rumah. Sari berdiri sendiri. Rumah itu sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang jujur. Ia menghela napas panjang. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang belum selesai. Seseorang yang juga harus ia hadapi. Dan pertemuan itu akan menjadi luka terakhir sebelum ia benar-benar pergi. Senja turun perlahan, langit berwarna jingga pucat, seolah ikut lelah setelah menyaksikan semua yang terjadi hari itu. Sari berdiri di teras rumah, memandangi halaman yang mulai gelap. Angin sore berembus pelan, menggerakkan dedaunan kering di tanah. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak penuh kebohongan. Pintu pagar berderit pelan saat seseorang masuk. "Kak!" Suara itu membuat punggung Sari menegang. Ia tidak langsung menoleh. Ia tahu suara itu. Ia sudah siap mendengarnya, tapi tetap saja dadanya bergetar. Nisa berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya saling menggenggam, gelisah. Tidak ada lagi senyum lembut. Tidak ada lagi sikap percaya diri. Yang tersisa hanya rasa bersalah yang telanjang. "Kak, aku mau minta maaf," ucap Nisa lirih. "Aku salah."
Sari menghela napas panjang sebelum akhirnya berbalik. Tatapannya tajam, tapi tenang. Kamu datang ke sini buat apa? Aku cuma pengen jelasin, kata Nisa terbata. Aku gak pernah niat nyakitin kakak. Sari tersenyum tipis. Semua orang bilang begitu. Nisa menunduk. Bahunya bergetar. Aku cuma kasihan sama Mas Rizal. Dia sering cerita kalau dia ngerasa gak dihargai. Dan kamu merasa berhak masuk ke pernikahan orang, potong Sari. Suaranya rendah, tapi tegas. Nisa terdiam. Air matanya jatuh. Aku yang besarin kamu, lanjut Sari pelan. Aku yang percaya sama kamu. Dan kamu balasnya dengan ini. Kak, suara Nisa pecah. Aku minta maaf. Sari menatap adiknya lama. Wajah yang dulu ia lindungi, ia sayangi, sekarang terasa asing. Dadanya nyeri, tapi ia tidak membiarkan air mata keluar. Aku maafin kamu, kata Sari akhirnya. Nisa mendongak, kaget. Bener, Kak. Tapi aku gak mau kamu ada di hidup aku lagi, lanjut Sari. Maaf itu buat hatiku sendiri. Jarak itu buat keselamatanku. Nisa terisak. Aku nyesel. Aku juga, jawab Sari pelan. Karena pernah percaya. Sari melangkah ke pintu. Pulanglah. Jangan datang lagi. Nisa berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya berbalik pergi. Langkahnya tertatih. Pintu pagar kembali berderit, lalu tertutup. Sari berdiri sendiri di teras. Langit semakin gelap. Lampu rumah menyala otomatis, menerangi halaman yang kini kosong. Ia duduk di kursi teras, memeluk dirinya sendiri. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, ia membiarkan dirinya menangis. Tangis tanpa suara. Tangis panjang. Tangis untuk semua luka yang ia simpan terlalu lama. Malam datang sepenuhnya. Udara dingin menyelimuti. Setelah tangisnya reda, Sari mengusap wajah, menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri, masuk ke rumah, menutup pintu. Ia berjalan menyusuri ruangan itu. Rumah yang dibelinya. Rumah yang menjadi saksi pengkhianatan. Tapi juga rumah yang kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Aku masih hidup, bisiknya pelan. Dan aku akan baik-baik saja. Ia mematikan lampu ruang tamu, naik ke kamar, dan berbaring sendirian. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang jujur. Di luar, suara malam terdengar pelan. Dan meski luka itu akan tinggal lama, Sari tahu satu hal. Ia tidak hancur. Ia hanya terluka. Dan dari luka itu, ia akan bangkit, perlahan, tapi pasti. Sahabat, demikianlah kisah yang kita dengarkan bersama hari ini. Sebuah cerita tentang cinta yang diuji, pengorbanan yang disia-siakan, dan hati yang harus belajar tegar meski terluka sangat dalam. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita. Terima kasih untuk setiap waktu, perhatian, dan empati yang kalian berikan dengan mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi lebih banyak orang. Silakan juga tuliskan pesan atau pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat senang membacanya. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, dan selalu diberi kekuatan dalam setiap ujian hidup. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.